Na'udzubillahi min dzalik. Ibadah sholat yang rajin dikerjakan setiap hari ternyata selama ini tidak pernah dicatat malaikat, bahkan dapat menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Ternyata ini penyebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Ikhwatul iman rahimakumullah. Salat adalah salah satu dari rukun Islam. Salat juga merupakan aktivitas ibadah yang melibatkan seluruh tubuh kita untuk berdialog dengan Allah. Melakukan salat merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti baligh dan berakal sehat. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segala amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah salatnya. Bila salatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana salatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Meskipun demikian, seseorang yang selalu rajin dan tidak meninggalkan salatnya, bisa saja amalnya tidak dicatat oleh malaikat, dan malah berpotensi masuk ke dalam neraka. Lalu siapa sajakah orang yang rajin melakukan salat, tapi amalnya tidak pernah dicatat oleh malaikat? Yang pertama adalah orang yang salat tapi tetap percaya ke dukun. Dukun adalah orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Termasuk kategori dukun adalah paranormal, tukang ramal, ahli nujum, dan yang semisal dengan mereka. Siapa saja yang menceritakan tentang perkara di masa datang yang belum terjadi atau mengaku mengetahui perkara gaib, maka statusnya adalah dukun. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 65 yang artinya, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mendatangi tukang ramal atau paranormal, kemudian ia bertanya kepadanya tentang sesuatu apapun, maka salatnya tidak diterima selama 40 malam. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ahmad. Kemudian dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, maka orang tersebut telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim. Kemudian yang kedua adalah orang yang salat tapi masih suka bergunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai dengan 48. Di dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa salah satu penyebab seseorang masuk ke neraka adalah orang yang suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan ke dalam neraka Sakor. Yang ketiga adalah orang yang salat tetapi riya. Orang yang ria dalam ibadahnya adalah termasuk orang-orang yang celaka, karena semua ibadahnya yang dilakukan di dunia ini semata-mata bukan karena Allah, melainkan dilakukan karena ingin dipandang orang lain dan mengharapkan pujian dari orang lain. Firman Allah dalam Al-Quran, maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yaitu orang yang berbuat riya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 6.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebut bahwa ria lebih berbahaya ketimbang fitnah Dajjal. Beliau berkata, "Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal?" Kemudian sahabat berkata, "Kami mau ya Rasulullah." Rasulullah pun berkata, yaitu syirkul khafi, yaitu seseorang yang salat lalu ia memperindah salatnya karena ada orang yang memperhatikan salatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ikhwatul iman rahimakumullah, semoga kita semua selalu dijaga dan diberikan kemudahan dalam mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tetap dukung channel ini untuk dapat menyebarkan kebaikan bagi kita semua yang bisa berguna di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.